Cara pertama untuk bisa improve memori adalah belajar secara rutin. Belajar secara rutin bisa dengan berbagai cara seperti membaca buku, mencatat informasi yang didapat, terus juga bisa dengan mengulang pelajaran atau informasi yang didapat, sehingga itu bisa menjadi suatu memori yang penting atau bisa ditaruh di long term memory. Lalu cara selanjutnya untuk bisa improve memori adalah dengan berlatih secara aktif. Bisa dengan mengerjakan soal yang berhubungan dengan informasi tersebut. Juga bisa dengan menyampaikan informasi yang baru saja didapat. Misalkan baru saja kita mendapatkan informasi atau materi dari dosen. Maka untuk bisa merecall atau bisa membuat itu aktif, informasi itu aktif, kita bisa dengan membahas itu bersama teman-teman. Misalkan bisa membahas, bisa juga kita memberi informasi kembali kepada teman-teman bahwa jadi kayak gini tadi, jadi A itu gini itu misalkan. Dengan seperti itu, memori atau informasi tersebut bisa ditaruh di long term memory. Selanjutnya adalah dengan cara menyukai dan menganggap materi tersebut adalah hal yang penting. Karena setelah kita memiliki ketertarikan dan suka terhadap sesuatu, kemudian kita menganggapnya adalah hal yang penting, itu akan membuat kita dengan mudah mencerna dan memahami materi tersebut. Setelah materi tersebut dipahami dengan baik, itu akan melekat di memori kita, yang kemudian akan masuk ke long term memory karena itu merupakan materi yang kita suka dan kita anggap penting. Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang PEG System. PEG System adalah alat bantu memori yang bekerja dengan menciptakan asosiasi mental antara dua objek konkret dengan cara satu ke satu yang nantinya akan diterapkan pada informasi yang akan diingat. Biasanya ini menghubungkan kata benda ke angka, dan itu adalah praktik umum untuk memilih kata benda yang berima dengan nomor yang terkait. Ini akan menjadi PEG dari sistem. Terdapat beberapa tipe PEG system, diantaranya yang pertama ban, visualisasi hubungan antara item pertama dan roti. Yang kedua shoe, visualisasi hubungan antara item kedua dan sepatu. Yang ketiga tree, visualisasi hubungan antara item ketiga dan pohon. Yang keempat door, visualisasi hubungan antara item keempat dan pintu. Yang kelima hive, visualisasi hubungan antara item kelima dan sarang. Yang keenam bricks, visualisasi hubungan antara item keenam dan bata. Yang ketujuh heaven, visualisasi antara item ketujuh dengan surga. Yang kedelapan gate, visualisasi antara item kedelapan dengan gerbang. Yang kesembilan wine, visualisasi hubungan antara item ke-9 dan anggur. Yang terakhir ada hen, visualisasi hubungan antara item ke-10 dan seekor ayam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik mnemonik dengan metode makeup story. Metode ini berkaitan dari bekerjanya berdasarkan asumsi bahwa pikiran tidak berfokus pada satu hal. Pikiran selalu berlompatan. Jika satu pikiran muncul, maka akan disusul pikiran lain dengan mengaitkan pikiran-pikiran itu akses menjadi mudah. Untuk pembelajaran, cara penggunaan mnemonik sebagai berikut. Yang pertama, siapkan fakta atau kata kunci dari materi pelajaran yang harus diingat. Yang kedua, kaitkan kata-kata tersebut antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, buat visualisasi di dalam pikiran. Yang keempat, panggil ulang kata-kata tersebut. Misalkan, siswa harus mengingat 10 kata kunci berikut. Yang pertama, Rusia, Amerika, gajah, pelawak, api, Taj Mahal, Mesir, hitam, matahari, laut. Kata-kata itu kemudian dikaitkan dengan teknik mnemonik. Contoh kaitan teknik mnemonik, Rusia berperang melawan Amerika dan mengubah Amerika menjadi seekor gajah. Gajah itu dinaikin seorang pelawak yang akan pergi ke Indonesia untuk menonton api. Pelawak itu kemudian mengajak peserta api ke India untuk menyaksikan Taj Mahal. Dari India, mereka melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menyaksikan piramida. Di Mesir, mereka bertemu orang-orang berkulit hitam. Mereka heran dan bertanya mengapa orang-orang itu berkulit hitam. Dan dijawab bahwa mereka terbakar matahari. Mendengar jawaban tersebut, mereka kaget dan jatuh ke laut. Dari contoh kaitan mnemonik di atas terlihat bahwa pikiran atau ide satu saling berkaitan dengan pikiran yang kedua dan seterusnya. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan how to improve your memory.
Manusia tentunya memiliki kelemahan yaitu forgetting. Fungsi memori semakin menurun seiring berjalannya dengan waktu. Konstruksi memori adalah di mana ketika kita menyaring informasi dan mengisi ruang yang kosong. Walau forgetting adalah hal yang biasa, ada beberapa metode untuk melatih memori kita. Salah satu metode untuk melatih memori kita adalah metode mnemonik, yang akan membuat proses mengingat menjadi lebih mudah. Metode ini memakai prinsip asosiasi atau menggabungkan antara suatu hal dengan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan teknik chunking. Teknik ini sangat tepat untuk mengingat angka atau bilangan. Mengingat suatu bilangan seperti nomor telepon bukanlah hal yang mudah. Hal ini adalah hal yang wajar untuk manusia karena otak memiliki kapasitas yang terbatas. Teknik chunking di sini adalah mengingat angka dengan memotong angkanya. Daripada menghafal deretan angka yang banyak, lebih baik memotong angka itu menjadi beberapa bagian seperti mengingat nomor telepon. Terima kasih.